Sejarah terbentuknya Kabupaten Kuningan. Pertama kali diketahui Kerajaan Kuningan diperintah oleh seorang raja bernama Sang Pandawa atau Sang Wiragati. Raja ini memerintah sejaman dengan masa pemerintahan Sang Wuretikandayun di Galuh, yaitu 612–702. Sang Pandawa mempunyai putri bernama Sangkari. Tahun 617, Sangkari menikah dengan Demunawan, yaitu putra Danghyang Guru Sempahwaja, seorang resi guru dari Gunung Galunggung. Sanghyang Sempahwaja adalah putra tertua Wuretikandayun, yaitu raja pertama Kerajaan Galuh. Demunawan inilah yang disebutkan dalam tradisi lisan masyarakat Kuningan memiliki ajian Danghyang Kuning dan menganut agama Sanghyang. Meskipun Kuningan merupakan kerajaan kecil, namun kedudukannya cukup kuat dan kekuatan militernya cukup tangguh. Hal itu terbukti dengan kekalahan yang diderita pasukan Sanjaya Raja Galuh ketika menyerang kerajaan Kuningan. Kedatangan Sanjaya beserta pasukannya atas permintaan Danghyang Guru Sempahwaja, besan Sang Pandawa, dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap Sanjaya yang bersikap pongah dan merasa dirinya paling kuat. Sanjaya adalah cicit Sang Wuretikandayun, melalui putranya Sang Mandi Minyak yang menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Galuh, yaitu tahun 703–710, dan diteruskan oleh cucunya bernama Sena yang menjadi raja berikutnya, yaitu tahun 710–717. Di Kerajaan Galuh terjadi konflik kepentingan, sehingga Resi Guru Sempahwaja mengambil keputusan. Di antaranya menempatkan Sang Pandawa menjadi Resi Guru di Layuwatang. Sedangkan kedudukan kerajaan digantikan Demunawan dengan gelar Sanghyang Rangkuku, yaitu tahun 723. Masa pemerintahan Sanghyang Rangkuku, diberitakan bahwa ibu kota kerajaan Kuningan ialah Saunggalah. Lokasinya diperkirakan berada di sekitar Kampung Salia, sekarang termasuk Desa Ciherang, Kecamatan Nusa Herang. Seluruh wilayahnya meliputi 13 wilayah diantaranya, Galunggung, Layuwatang, Kajaron, Kalanggara, Pagerwesi, Rahasesa, Kahirupan, Sumanjajah, Pasugihan, Padurungan, Darongdong, Pegergunung, Mula Dharma dan Batu Tihang. Tahun-tahun 1163 sampai tahun 1175, Kerajaan Saunggalah terungkap lagi setelah tidak ada catatan pasca Demunawan. Saat itu tahta kerajaan dipegang oleh Rakean Dharma Siksa, anak dari Prabu Dharma Kusuma, yaitu tahun 1157 sampai 1175, seorang Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali. Rakean Dharma Siksa memerintah Saunggalah menggantikan mertuanya, karena ia menikah dengan putri Saunggalah. Namun Rakean Dharma Siksa tidak lama kemudian menggantikan ayahnya yang wafat tahun 1175 sebagai Raja Sunda. Sedangkan kerajaan Saunggalah digantikan putranya yang bernama Raga Suci atau Raja Putra. Sebagai penguasa Saunggalah, Raga Suci dijuluki Rahyang Tang Saunggalah, yaitu tahun 1175 sampai 1298. Ia memperistri Dara Puspa, yaitu putri seorang raja Melayu. Tahun 1298, Raga Suci diangkat menjadi Raja Sunda menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Raga Suci, yaitu tahun 1298 sampai 1304. Lalu kedudukannya di Saunggalah digantikan puteranya bernama Citraganda. Pada masa kekuasaan Prabu Raga Suci, wilayah kekuasaannya kerajaan Sunda bertambah luas, yaitu meliputi Cipang Lebakan, Geger Gadung, Geger Handiwung, dan Pasir Taritih di Muara Cipager, Jampang. Masa keadipatian, berdasarkan tradisi lisan, sekitar abad 15, di daerah Kuningan sekarang dikenal dua lokasi yang mempunyai kegiatan pemerintahan, yaitu Luragung dan Kajene. Pusat pemerintahan Kajene terletak sekarang di Desa Sidapurna, Kecamatan Kuningan. Saat itu, Luragung dan Kajene bukan lagi sebuah kerajaan tapi merupakan buyut Haden. Di masa itu, dimulai dengan tampilnya tokoh Arya Kamuning, Ki Gedeng Luragung, dan kemudian Sang Adipati Kuningan sebagai pemimpin daerah Kajene, Luraugeng, dan kemudian Kuningan. Mereka secara bertahap di bawah kekuasaan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati.
tokoh Adipati Kuningan ada beberapa versi. Versi pertama, sang Adipati Kuningan itu adalah putra Ki Gedeng Luragung, tetapi kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Dia dititipkan oleh ayah angkatnya kepada Arya Kamuning untuk dibesarkan dan dididik. Versi kedua, sang Adipati Kuningan adalah putra Ratu Shelawati, keturunan Prabu Siliwangi, dari pernikahannya dengan Syekh Maulanan Arifin. Berdasarkan buku Pangeran Wangsakerta yang ditulis abad ke-17, bahwa sang Adipati Kuningan disebutkan tokoh ini dikaitkan dengan Ratu Shelawati. Bahwa agama Islam menyebar ke Kuningan berkat dakwah Syekh Maulana Akbar atau Syekh Bayanilah. Dia adalah adik Syekh Datul Kafi yang bermukim dan membuka pesantren di kaki Bukit Amparan, Jati, Gunung Jati. Syekh Maulana Akbar membuka pesantren pertama di Kuningan, yaitu di Desa Sidapurna, yaitu ibu kota Kajene. Ia menikah dengan Nyai Wandansari, yaitu putri Surayana. Adapun Surayana adalah putra Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana, Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali, tahun 1475 sampai tahun 1482, yang menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Prabu Niskala Wastu Kancana, atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan dengan Nyai Wandansari, dikarunia seorang putra yaitu bernama Maulana Arifin, yang kemudian menikah dengan Ratu Shelawati. Ratu Shelawati bersama dua saudaranya yaitu Bratawijaya dan Jayakarsa, mereka adalah cucu Prabu Maharaja Niskala Wastu Kancana atau Prabu Siliwangi. Bratawijaya kemudian memimpin di Kajene dengan gelar Arya Kamuning. Sedangkan Jayaraksa memimpin masyarakat Luragung dengan gelar Ki Gedeng Luragung. Mereka bertiga, yakni Ratu Shelawati, Arya Kamuning atau Bratawijaya, dan Ki Gedeng Luragung atau Jayaraksa, diislamkan oleh uwaknya, yakni Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Adapun sang Adipati Kuningan, yang sebenarnya bernama Suranggajaya adalah anak dari Ki Gedeng Luragung, tetapi hal itu masih merupakan babat peteng, atau masa kegelapan yang sampai saat ini tidak diketahui kebenarannya. Atas prakarsa Sunan Gunung Jati dan istrinya Ongtin Nio yang sedang berkunjung ke Luragung, Suranggajaya diangkat anak oleh mereka. Tetapi dititipkan untuk diasuh dan dididik oleh Arya Kamuning. Sedangkan Arya Kamuning sendiri dikabarkan tidak memiliki keturunan. Pada akhirnya Suranggajaya diangkat menjadi Adipati Kuningan oleh Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, untuk menggantikan bapak asuhnya yaitu Arya Kemuning. Penobatan ini dilakukan pada tanggal 4 Syuro tahun 1498 Masehi. Penanggalan tersebut bertempatan dengan tanggal 1 September tahun 1498 Masehi. Sejak tahun 1978, hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kuningan sampai sekarang. Allahualam bishawab.